Baik anak-anak, karena kita semua sudah siap untuk melaksanakan proses bimbingan kelompoknya. Jadi ini saya akan menayangkan sebuah PowerPoint terkait bullying ini. Nah, ini. Jadi bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap orang yang lemah. Nah, misalnya bullying ini sering terjadi pada senior ke juniornya, karena senior ini merasa lebih tinggi posisinya dibandingkan senior itu. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari bullying itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu bullying fisik. Nah, bullying fisik ini adalah tindakan kekerasan secara berulang kepada yang berakibat fisiknya. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan bullying fisik ini yang diserang itu adalah fisiknya. Nah, tindakan bullying fisik ini berupa seperti memukul, menendang dan sebagainya. Nah, kemudian bullying yang kedua itu bullying verbal. Nah, bullying verbal ini adalah tindakan kekerasan yang keluar dari mulut atau lisan seorang siswa. Misalnya dia itu contoh dari bullying verbal ini, misalnya dia sering mengejek, menghina dan sebagainya. Itu berkata kasar kepada teman sebangku atau teman kelas itu adalah salah satu dari bullying verbal itu sendiri. Nah, kemudian jenis bullying yang ketiga itu adalah bullying sosial. Nah, bullying sosial adalah contoh dari bullying sosial ini, misalnya ada teman satu kelas kita yang tidak akrab mungkin. Nah, kita sering mendiskriminasi teman kita tersebut, jadi dia merasa sendiri begitu. Jadi sebagai orang yang satu kelas itu kita harus sama-sama berinteraksi dengan baik, karena kita sama-sama berjuang demi proses pembelajaran yang baik. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi teman sekelas kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah perilaku bullying yang sering terjadi di dunia maya atau sosial media. Nah, seperti itu. Misalnya tindakan cyberbullying ini sering terjadi di media sosial. Misalnya ada teman kita yang mengupload foto, video dan sebagainya di media sosial, kemudian kita mengeluarkan atau mengetik kata-kata yang tidak senonoh lah kepada teman kita tersebut. Misalnya kamu itu jelek, kamu itu tidak baik untuk memposting foto tersebut, kamu harus sadar diri lah. Itu adalah salah satu tindakan dari cyberbullying itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya itu contoh bullying. Nah, mungkin teman-teman adik-adik ini sering melihat di kelasnya atau di sekolah kita ini contoh-contoh tindakan bullying. Misalnya itu yang pertama, seorang siswa dipanggil dengan nama-nama buruk di sekolah. Ini adalah bullying verbal. Misalnya ada teman kelasnya yang memanggil temannya, misalnya yang sering terjadi apa hal? Apa itu? Yang contoh bullying verbal. Misalnya itu bullying verbal itu adalah bullying yang keluar dari lisannya. Ya, misalnya memanggil teman dengan nama-nama binatang, misalnya anjing, babi dan sebagainya. Itu adalah salah satu tindakan bullying yang termasuk dalam kategori bullying verbal. Nah, berarti itu. Nah, kemudian yang kedua itu seseorang dipukul oleh teman sekelas karena berbeda pendapat. Nah, ini adalah salah satu dari contoh bullying fisik. Karena apa? Dia sudah bermain di domain fisiknya. Iya, betul. Kalau push up itu Pak, masuk ke verbal atau fisik? Nah, kita ketahui dulu. Yang pertama itu dia disuruh atau bagaimana. Kalau memang dia disuruh, itu bisa saja itu masuk dalam kategori bullying verbal, bisa juga dalam kategori fisik. Ya, seperti itu. Nah, misalnya dia itu disuruh push up, nah itu adalah salah satu tindakan bullying verbal. Akan tetapi jika pada saat ini seorang siswa ini sudah disuruh push up dan dipukul, nah itu sudah masuk ke dalam kategori bullying fisik. Ini Pak, ini kan push up ini kan berkaitan dengan fisik. Iya, nah, Pak. Di sini bullying. Nah, menurutku saya ini push up tindakan bullying fisik. Iya, Pak. Karena kan berkaitan Bukan dengan verbal. fisik. Oh ya, mantap. Ya, oke, saya keliru tadi, Di. Iya. Ya, oke. Terima kasih, tidak. Ali. Cocok tadi yang Bapak katakan. Tidak, begini sebenarnya itu
disuruh push up termasuk dengan bullying fisik dan verbal. Karena kalau disuruh dia kan melontarkan kata-kata yang kamu Iya. push up begitu. Kemudian dengan tindakan fisiknya itu sudah menunjukkan kalau terjadi bullying. Oh, Tapi tunggu dulu. jadi ini push up termasuk di dalam verbal dan juga fisik gitu. Iya, betul. Oh, Yang intinya di tengah-tengahnya lah di situ. Nah, contoh yang ketiga itu sebuah grup di media sosial menyebarkan rumor tentang seseorang. Nah, itu sudah termasuk ke dalam cyberbullying. Nah, ini sering terjadi di siswa-siswa. Misalnya dia dalam grup WhatsApp-nya itu menceritakan grup circle-nya kan, menceritakan teman kelasnya yang lain. Misalnya, itu tadi dia melakukan hal ini. Nah, padahal belum tentu kan kejelasannya, tapi teman-temannya karena satu circle itu langsung mempercayai hal tersebut. Nah, itu adalah salah satu tindakan cyberbullying. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang keempat itu seorang siswa diabaikan dan tidak diajak bermain oleh teman-temannya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bullying sosial karena ada seorang siswa yang tidak ditemani oleh teman-temannya yang ada di kelas. Padahal idealnya dalam satu kelas itu kita harus saling akrab, saling tolong-menolong dan saling mendukung demi lancarnya proses pembelajaran. Nah, itu. Kemudian yang bab yang ketiga itu terkait kesadarannya ini adik-adik. Nah, mengapa sih bullying di sekolah itu harus dihilangkan? Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena akan berdampak pada psikologisnya. Nah, bisa saja kita melontarkan kata-kata, misalnya memanggil teman kita dengan nama anjing, walaupun dia ketawa akan hal itu, kita tidak tahu kan sesampainya dia di rumah, sesampainya dia pada saat menyendiri, dia akan merasa sakit hati karena dia akan sadar mengapa saya dipanggil seperti itu. Padahal overthinking. iya, bukan overthinking, tapi kan dia sudah perkataannya itu menyakiti hati perasaan temannya. Jadi dia semacam sedih seperti itu. Nah, kemudian dampak yang kedua itu dampak akademis. Nah, misalnya Halik, saya sebagai teman kelasnya Halik membuli Halik. Nah, besoknya kira-kira apa yang Halik lakukan? Pasti takut pergi sekolah. Bully lagi. Ya, itu takut pergi sekolah, takut apa lagi? Takut berbicara depan temannya seperti itu. Menyendiri, Pak. Ya, bisa Misalnya jadi. kalau ini masuk ke bullying fisik, Pak. Kalau bullying verbal udah juga ini kalau ini tanpa akademisnya kalau menurutku. Ya, bisa saja kalau bisa dua-duanya. Misalnya bullying verbal, sering dibilangi anjing. Nah, karena sering dikata-kata kasar dia merasa rendah diri kan? Seperti itu. Kalau saya pribadi tidak. Oh, tidak ya. Terbagi lah. Alhamdulillah. Terbagi lah. Itu Kalau juga bagus. bullying fisik bisa kayak Bisa ya. Oke, selanjutnya itu akan berdampak pada lingkungan. Apa Nah, maksudnya ini? lingkungan yang tidak aman. Mana itu? Lingkungan ini cocok. Ya, lingkungan yang tidak aman. Kan orang-orang yang sering dibullying akan menganggap sekolah itu bukan lagi tempat belajar. Dia akan menganggap bahwa sekolah itu adalah tempat orang-orang yang kejam. Iya. Kan seperti itu. Iya, Pak. Itu begitu logikanya, Li. Iya. Nah, Siap. oke. Selanjutnya, apa yang harus kalian ini ada contoh kasus. Nah, misalnya tuh mungkin ada yang baca. Iya. Danda mungkin atau Ya. Saya. Iya. Seorang siswa bernama Ali menjadi korban bullying yang tidak hanya bersifat verbal tetapi juga fisik. Setiap hari sekelompok siswa yang lebih tua mengintimidasi Ali, mengolok-olok penampilannya dan bahkan mengambil barang-barangnya tanpa izin. Lebih parahnya, pada suatu kesempatan Ali dikeroyok oleh sekelompok siswa tersebut di area yang sepi di sekolah, menyebabkan luka fisik yang serius. Setelah insiden pengeroyokan itu, orang tua Ali segera melapor ke pihak sekolah, tetapi tanggapan awal yang mereka terima mengecewakan. Sekolah tampak enggan mengambil tindakan tegas dengan alasan bahwa insiden tersebut adalah hasil permainan anak-anak dan tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menindak perilaku. Ali dan orang tuanya merasa diabaikan dan rasa frustasi mereka semakin meningkat. Ali mulai menunjukkan gejala trauma seperti kesulitan tidur dan ketakutan untuk kembali ke sekolah. Nah, itu. Nah, saya ingin tanya dulu dari Halik. Maksudnya, Pak. Jika ini kan saya rangkum sedikit dari kasusnya ini Ali. Nah, Ali ini adalah seseorang siswa dari sekolah tertentu yang mengalami tindakan bullying dari senior-seniornya. Nah, karena tindakan tersebut Ali ini sudah tidak mau pergi sekolah. Nah, kemudian si Ali ini karena merasa telah sekolah itu tidak aman, kemudian ia melaporkan kepada orang tuanya.
Nah, kemudian orang tuanya yang ingin membela si Ali ini tidak dinotis dari sekolah. Artinya sekolah itu menganggap hal tersebut adalah perbuatan biasa aja yang dilakukan anak-anak. Nah, karena sekolah tidak mendukung orang tua dari Ali ini, nah kemudian si Ali ini menjadi trauma dan menganggap bahwa sekolah itu sudah tidak aman bagi saya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira dari Halik sendiri melihat kasus ini, kira-kira apa yang bisa Halik lakukan untuk membantu si Ali? Kalau saya sebagai apa ini, Pak? Sebagai temannya Ali. Temannya. Kalau saya sebagai temannya Ali, Pak, mengonfirmasi kepada pihak sekolah bahwa tindakan yang dilakukan oleh teman-teman yang membuli si Ali ini tidak benar. Terjerumus ke dalam psikisnya. Karena kan ini mengalami trauma, Pak. Iya, betul. Jadi kita tidak boleh main-main masalah trauma, karena trauma yang bisa menyebabkan stres begitu. Iya, betul. Nah, bagaimana kira-kira Halik bisa mempercayakan ini pihak sekolah? Kalau begitu gampang sih, Pak. Iya, bagaimana itu? Kita ketika teman-teman Ali ini membuli Ali yang pihak korban tuh Ali tuh, Pak. Iya. Kita lakukan dokumentasi, foto atau video Iya, sebagai bukti tuh, Pak. Kita betul. berikan kepada pihak sekolah, lalu pihak sekolah ini melihatnya diproses kini. Iya. Tindakan Tindakan ini yang dilakukan oleh Iya. para yang membuli Iya, Ali. yang membeli. Iya, Nah, begitu, Pak. Kalau saya itu. Jadi dari kasus ini yang saya harapkan dari adik-adik adalah kesadarannya bahwasanya jika melihat tindakan bullying terjadi di sekolah itu kita tidak boleh hanya melihat-lihat saja, akan tetapi kita harus membantu dan memotivasi teman kita yang mengalami sebagai korban ini dari tindakan bullying itu agar dia tetap semangat, dan kita harus mencukupkan bukti kita agar pihak sekolah itu bisa percaya dan menganggap bahwa kegiatan dari senior-seniornya si Ali ini adalah tindakan yang tidak benar, bukan malah menganggap bahwa itu hanyalah permainan anak-anak. Ya, betul. Nah, ini selanjutnya saya Bapak akan memperlihatkan sebuah video terkait bagaimana ini bullying akan berdampak pada psikis dan fisik, sosial dan sebagainya. Kedengaran, Pak. Kedengaran, tunggu dulu di. korek-korek di telingamu, teman. Boleh difokus ya? Mereka membenciku. Nggak kelihatan, Pak. Udah kelihatan? Iya. Kasih nunduk. Nunduk, Pak. Ya, mantap. Membandingkan aku dengan orang lain dalam sebuah kompetisi yang tidak adil. Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya untuk menjadi badut pelampiasan? Hal ini aku masih bisa tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari. Tapi ini selalu menghantuiku selama 24 jam. Membuatku percaya kalau aku benar-benar tidak berguna. Aku sampah. Dan dunia akan lebih baik tanpa kehadiranku.
memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Ya, selamat tinggal dunia. Selamat tinggal dirimu yang menjadi badu pelampiasan. Nah, oke adik-adik. Nah, dari Halik dulu deh. Kira-kira dari video yang saya tayangkan tadi itu kira-kira apa yang bisa Halik tarik sebagai intisari dari video tersebut? Kalau intisarinya Pak, Iya. baik. Terkait dengan video tadi, ini kan termasuk bullying verbal Pak atau bullying fisik? Oh, Bullying fisik karena sudah dipukuli tadi. Awalnya memang itu di video itu masih verbal, artinya setiap kali dia pergi ke sekolah dia selalu dikata-katain, woi cupu dan segala macam. Akan tetapi karena ini si siswa tadi ini lari, nah kemudian dikejar, nah setelah didapat itu, nah dilakukanlah bullying secara fisik. Nah seperti itu adik. Terkait dengan video tadi bahwasanya bullying ini memang sangat berbahaya untuk seseorang karena kan seperti yang di video tadi yang Bapak tayangkan ini bisa merujuk kepada siswa ini bisa bunuh diri karena akibat pula yang dilakukan si korban. Iya betul. Gitu saja. Ya, mungkin ya selanjutnya kita ada. Saya Pak, dari video yang sudah ditayangkan tadi itu, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa tindakan bullying itu sangat berbahaya karena yang mungkin kita sebagai temannya itu kayak santai saja, kayak mungkin dianggap main-main, Iya, dibilang betul. kayak tadi cupu atau kan tadi dibisik-bisik atau Iya. ditempeli kertas ke tulisan goblok. Iya. Nah mungkin itu temannya menganggap permainan, tetapi yang dirasakan menjadi korban itu pasti ada perasaan sedih. Nah kemudian dari tindakan yang dipukul itu oleh beberapa orang, tentunya itu Pak sudah merasakan kesakitan dan pasti juga bisa menyebabkan kita depresi. Dari depresi itu yang mungkin tadi bisa oleh materi itu yang dampak psikologis yang bisa menyebabkan stres dan depresi, dan akhirnya korban itu memutuskan untuk bunuh diri karena kalau dia hidup juga itu pasti tetap disakiti, tetap dibully oleh teman-teman lainnya. Betul. Jadi intinya itu si korban tadi sudah tidak mempunyai tujuan hidup lagi. Nah karena untuk apa saya hidup di dunia kalau hanya setiap hari dipukuli seperti itu bahaya dari dampak bullying itu sendiri. Nah terakhir deh silakan. Oke Pak, dari video yang saya lihat tadi, seperti yang dijelaskan kedua teman saya, bahwasanya bullying itu sangat berbahaya, banyak dampaknya. Salah satu dari contoh di video itu mengakhiri ya hidupnya. Iya mengakhiri. Karena dia merasa sangat sudah tidak layak untuk hidup Iya, karena betul. setiap harinya dibully, dan saya juga sangat tertampar untuk menjadikan refleksi untuk diri saya sendiri untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengambil tindakan atau perkataan ke teman-teman saya Pak. Mantap ya. Oke, jadi saya simpulkan bahwasanya ini adik-adik sudah sadar ya bahwasanya bullying itu sangat tidak layak ada di lingkungan persekolahan itu. Nah, untuk sekarang aktivitas yang selanjutnya itu saya mau si Halik ini yang bertindak sebagai orang yang paling mempunyai potensi untuk dibullying. Nah, kemudian Nanda ini adalah memposisikan dirinya sebagai orang yang paling mempunyai potensi untuk melakukan pembulian, misalnya ini sebagai senior, ini sebagai juniornya. Nah, kemudian ini sendiri nanti dia akan berperan sebagai temannya Nanda yang akan mengingatkan bahwasanya perbuatan bullying itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, oke, selanjutnya mungkin Andini, ini dulu Halik, kemudian jalan memposisikan dirinya sebagai siswa yang cupu. Nah, bayangkan ini Ananda, si Halik ini lewat di depannya Ananda dan terlihat cupu. Bertanya dulu Pak, Iya. pakai bahasa baku atau Bebas, bisa pakai bahasa sebebasnya ya? Ih, cukup banget sih, cukup banget deh jadi ditemanin ya, yang teman cukup banget sih. Ih,
Ih, cupu banget si cupu, si diam-diam cupu, diam-diam si baik, cupu. diam-diam baik lagi Iya lagi nggak ada cupu temannya. banget cuy. Gak usah ditemanin ya, kayak ngapain sih teman sama orang cupu? Kita kan nggak sudi teman sama orang cupu. Kayak, ih, Kita ngapain kan sih? Ih. kita kan anak hits banyak temannya. Iya. Lomba cupu, ngapain sih hidup di dunia? Orang cupu tuh nggak usah hidup di dunia. Oh my Ini lo god. kesana aja dah. Ih, apa deh? Nah, Gak usah. Dia tuh nggak cocok sekolah di sini tahu karena dia cupu. Iya, diam-diam orang itu bicara. Iya, sana ngapain kemari. diam-diam? Nggak berani loh. Ih. ya oke, terima kasih banyak Dek. Nah itu adalah salah satu tindakan bullying yang termasuk dalam kategori Verbal. verbal. Oh, Nah gitu Pak. itu. Nah apa sih dampaknya? Nah kita sebagai Halik ini sebagai korban, bagaimana perasaannya Halik jika hal tersebut adalah kejadian yang nyata? Takut. Iya. Galak sekali cuma. Mungkin Halik pasti tidak percaya diri, memang saya cupu ini atau bagaimana? Nah, Pasti kalau pulang nanti merenungkan. Iya, Apakah yang katakan itu Iya, benar? benar. Betul, itu sudah akan berdampak pada psikologisnya Halik. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau Andi ini adalah memposisikan sebagai orang yang tidak mendukung si perilakunya ini Nanda. Misalnya, wih cupu nah itu. Yang bilang Andi ini bilang, ih jangan begitu kita ini. Nah, dan Andi ini akan membantu si Halik untuk tetap percaya diri. Nah, betul. Diulang ya Pak. Iya, betul. Ih, lihat deh si cupu. Ada deh. Ih, lo ngapain sih muncul-muncul depan kita cupu? Cupu banget dah, idiot lu. Ih, gila. Jangan kita begitu karena dia tuh Lah, lo main dia. bukan, dia tuh baik-baik, dia tidak ganggu kita juga, jadi biarkan, mungkin dia nyaman dengan sendirinya begitu. Nggak boleh Ki bilang-bilang ya, karena mungkin dia nyaman dengan perilakunya yang dia lakukan. Nggak boleh Ki kasih stigma yang negatif, mungkin itu yang buat dia kayak senang dengan dirinya. Tapi dia cupu, nggak cocok sama kita. Kita kan anak kids. Dia cupu banget. Apa sih bela-belain dia? Ih, gak jelas tapi banget dah. tapi tiap orang itu beda-beda, jadi kita harus sadar itu terkait kita kan beda, saya beda, kamu beda, dia juga beda, dia pasti punya proporsi pada dirinya Nggak masing-masing, mau kamu deh, juga nggak mau pasti ini beda. aku nggak mau temenan sama si cupu ini kayak. Ih, nggak mau. Bagaimana Dek Nanda kalau misalnya Anda yang menjadi korban? Iya. Ya. Kalau dibalik Pak. Iya. Oh ya, tentu otomatis sih sakit banget ya Pak. Iya. Apalagi kalau merasa dikucilkan sama teman Iya. sekolah. Pasti ya seperti yang Bapak bilang tadi, kita beranggapan bahwa sekolah tuh penjara gitu loh Pak, kayak aduh. Tempat orang Paling saling seram. Iya, Pak. Betul. Ya. Jadi saya rasa adik-adik ini sudah paham ya dampak bullying, bagaimana bahayanya bullying, mengapa bullying harus dihilangkan dari lingkungan persekolahan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh mengapa bullying harus dihilangkan. Nah, mungkin saya rasa sudah cukup untuk aktivitas kita pada kegiatan ini karena output Pak, dari kegiatan maaf. ini sudah Maaf ya, memotong Pak. ya. Mau minta maaf sama temanku yang Oh. Halik karena takutnya Halik baperan. Padahal kan cuma contoh. Halik maaf Ya, ya. selamat. Iya. Oke, Saya lanjut, kebal Pak. Oke. Dalam hatinya sakit lah. Oke, terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Saya yakin adik-adik adalah orang-orang yang akan memperjuangkan pencegahan bullying di teman-temannya adik-adik nantinya. Iya Pak. Amin. Nah, Amin. Oke, selanjutnya mana tadi? Ini ya. Ada tugas yang perlu adik-adik isi. Nah, ini. Jadi tulis nama terlebih dahulu ya, baru kemudian di checklist sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Oke Pak, Oke. ini ada pulpen Pak. Ya. Terima kasih. Mau yang Masih bagus. Iya, yang ini. Nah, tapi ini. Gak mau yang nggak bagus. Tulis nama tuh Pak. Iya, tulis nama. Ini Pak maksudnya dari hasil layanan hari ini. Iya, ya, evaluasi hasilnya. Bagaimana pandangannya adik-adik terkait hasil layanan kita pada hari ini? Tulis nama aku. Saya memperoleh pengetahuan bahwa setuju. Saya tidak tahu. Sangat setuju semua ini Pak.
yang di sini. Karena dari penjelasan Bapak sangat sangat bagus. Apa yang kemudian Bapak jelaskan tadi itu sangat memotivasi Sudah, Pak. saya untuk Oke. tidak membuli lagi. Karena ada teman kelasku Pak, kayak pembuli sekali di kelas. Inisialnya R. Iya. Jadi kira-kira apa yang bisa Halik lakukan itu terkait hal itu? Biasa aja mungkin ku jelaskan ke dia Pak, Ini. kalau yang apa perilaku bullying sangat tidak pantas untuk dilakukan. Dukung terus ke juga korbannya di bilang Siapa yang dibully? Tapi toh Pak, ini yang Iya. bullying dan ngerti yang si korban Pak, kayak cerita di belakang sih. oh Termasuk jadi bully itu atau bullying bagaimana? verbal Atau jadi gosip. ya, Gosip. termasuk itu bullying tapi dalam bentuk verbal karena walaupun Tapi kan tidak dengar si korban Pak. iya walaupun tidak didengar si korban tapi itu akan mengubah pandangan teman-temannya teman-teman sekelasnya bahwa si korban ini memang melakukan perilaku tersebut. Dan ada juga itu teman, bukan teman kelasku sih, Iya. beda kelas Kak, inisialnya R juga. Iya. Biasa bilangi temannya, kalau ada yang si korban yang jalan tuh Pak, Iya. P, mengerti gitu Pak, P apa? Iya. Apa ya, Pepe? seharusnya, itu apa tidak bisa bicara toh? Bukan Apa? Pak, ada istilahnya anak muda sekarang PP masih tidak Oh, boleh. tidak tahu. Panjang pintu. Oh. Iya. Ya, Ini penambahannya sudah. Pak, Sudah Pak. Ya, oke. Thanks ya Pak. Iya, deh. Sangat